Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai market crypto, teman-teman. Tapi kita akan coba lihat nggak hanya di Bitcoin aja, kita lihat beberapa altcoins juga di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka videonya, di mana kita coba mix, kita bahas Bitcoin, kita bahas altcoins. Jangan lupa untuk share videonya, teman-teman, like ataupun subscribe. Support kalian sangat berarti, teman-teman. Dan ya jangan lupa untuk komen pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan coba bantu jawab di dalam video juga, gitu ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin update dulu gitu ya, dan kita masuk ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam market crypto sendiri? Nah, kita akan coba lihat ya teman-teman, di mana saat ini terlihat bahwa Bitcoin memang sedikit mengalami kenaikan ke 82.000 aja gitu ya, naik sekitar 0,6%. Beberapa altcoins juga ada yang sedikit yang rebound, tapi seperti Ethereum ini belum rebound gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa yang mengalami kenaikan. Ada Onyx, ada Curve, Fartcoin juga cukup strong teman-teman dalam beberapa hari terakhir. Di sini saya udah share sebenarnya di Labalab di community private saya. Fartcoin itu cukup menarik. Lalu ada Render juga yang cukup naik, ada Hyperliquid dan beberapa altcoins lainnya sih sebenarnya yang naik. Apakah ada mengalami penurunan? Jawabannya ada, tapi ya nggak terlalu signifikan karena Bitcoinnya relatif lebih strong. Beberapa altcoins juga lebih ada bounce gitu ya. Namun jangan senang dulu sebenarnya gitu ya. Kenapa? Nah, kita coba lihat. Secara Fear and Greed Index kita di area 25. Jadi sebenarnya di sini kita masih di dalam extreme fear gitu ya, which is sebenarnya masih menarik untuk beli kripto gitu. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Terakhir kali saya buat video sehari lalu sih sebenarnya ya. Jadi masih cukup relevan. Tapi ada beberapa update di mana China sama Amerika itu benar-benar masih cukup tegang ya, perang dagangnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Takutnya ini akan merembet ke negara lain juga. Tapi kalau kalian lihat di sini, US sempat naikkan tarif untuk China gitu, US naikin tarif untuk China. Nah, ini baru aja ada pengumuman lagi, China sekarang raises tarif untuk US, jadinya 125%. Jadi sepertinya US sendiri nggak mau mengalah, China juga nggak mau juga gitu. Jadi benar-benar ini cukup menarik gitu ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Setahu saya mereka lagi dalam negosiasi, tapi kalau misalnya keputusannya seperti ini, sepertinya negosiasinya tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Dan ini sudah memasuki weekend juga gitu ya. Jadi kita akan lihat apakah US akan respons gitu ya dalam beberapa jam ke depan. Kalau misalnya ada, nanti saya akan update di community Michael Wyan di Telegram. Jadi kalau kalian yang belum join, ya apa yang kalian tunggu, tinggal join aja gitu ya. Join aja for free. Nah, apa yang terjadi dalam market? Kita kalau lihat dari sini, Mas Ducher bilang bahwa long term holders saat ini aggressively buying Bitcoin gitu ya. Bahkan short term holders ini capitulate. Jadi short term holders itu nggak beli. Short term holders adalah orang-orang yang beli Bitcoin di bawah kurun waktu 90 hari gitu. Jadi long term ini sebenarnya yang memang jangka panjang untuk investasi. Dan yang terjadi pada saat Bitcoin mengalami drop, kita bisa lihat dari sini, long term holders justru adding position ke dalam Bitcoin mereka. Mereka percaya bahwa Bitcoin ini akan rebound kembali gitu. Jadi ini satu hal yang kalian bisa perhatikan juga, dan belum tentu artinya kita memasuki bear market karena masih ada demand gitu. Tapi salah satu yang kalian harus perhatikan juga kalau misalnya mau tanya bearish karena kita objektif, developer activity itu mengalami pengurangan. Ya, ada sedikit lebih turun lah. Kalau kita lihat di sini memang mengalami penurunan secara developer activity-nya juga. Artinya mungkin developer pada builder istilahnya. Jadi ini sebenarnya core element di dalam market tapi turun gitu. Ini cukup menimbulkan concern sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau kita nggak ada builder, nggak ada developer, berarti industrinya juga akan agak susah untuk maju ya. Namun kita akan lihat apakah ini adalah seasonality gitu istilahnya, karena market lagi turun, atau memang mereka keep building, atau ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lainnya itu apa? Kemungkinan besar itu AI, teman-teman ya. Artificial intelligence yang mungkin orang-orang lebih melihatnya itu lebih tertarik istilahnya. Nah, kalau kita membahas mengenai altcoins, ada beberapa hal gitu ya kalau kita dari sini. Dimana satu hal matriks yang cukup penting itu di stablecoin supply. Ya, ini satu hal yang saya cukup suka. Dimana kalau kalian lihat di sini, stablecoins market cap
ya, ini yang penting nih. Stablecoin market cap untuk di dalam jaringan Ethereum, kalau kita dari sini dulu di tahun 2021 itu kisaran 22 miliar gitu, 22 miliar di sini di bawah. Tapi kita bisa lihat sekarang itu udah 123 miliar dolar. Ya, stablecoin artinya liquidity, dan liquidity di dalam market berarti cukup besar juga dan lebih developing gitu. Namun pertanyaannya adalah apakah stablecoin ini nanti akan masuk ke dalam aset-aset kripto lagi pada saat rebound atau enggak. Tapi kita bisa lihat memang liquidity-nya di sini ada gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh firepower, orang-orang tuh lagi hold stablecoins gitu. Itu satu hal yang kalian bisa perhatikan juga. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke dalam altcoins juga ya. Dimana mungkin teman-teman ingat gak CryptoTon ya, The Open Network ini adalah jaringan tekniknya sebenarnya blockchain-nya Telegram gitu ya. Dan ada sedikit rebound sebenarnya di tap to earn. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu bullish di segmen hal ini gitu, tapi mungkin masih ada harapan gitu ya di tap to earn kalau kalian masih ingat Hamster Combat dan beberapa project lainnya juga di tap to earn ini. Nah, tapi ton ini sebenarnya masih cukup menarik juga. Nanti mungkin kita akan coba deep dive lagi. Sebenarnya saya udah sempat bahas di bedah kripto, kalian bisa cek aja mengenai Telegram The Open Network, sebenarnya karena namanya The Open Network ya, bukan Telegram Open Network ya, dimana sebenarnya ini cukup menarik. Kenapa? Karena ton ini sudah onboard berapa banyak users. Istilahnya user-user di Telegram ini bisa menggunakan blockchain-nya ton dan bisa transaksi di ini gitu, dan banyak sekali use case untuk di ton sendiri ya, untuk mobile bisa, bahkan untuk transfer juga bisa gitu. Kalau misalnya kalian perhatikan dari ton ini gitu. Nah, kenapa saya bahas ton juga? Karena Flipster lagi ada campaign ya, Flipster X Ton lagi ada campaign untuk USDT, teman-teman. Ya, kalau kalian tanya apa sih itu Flipster? Flipster adalah exchange crypto, teman-teman. Dan saya udah sempat bahas beberapa kali mengenai Flipster. Namun yang saya mau bahas lebih dalam di sini adalah ini campaign-nya jangan dilewatkan. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan 29% APR untuk USDT kalian. Jadi sangat-sangat menarik. Promotion periodnya masih sampai 30 April, jadi akhir bulan ini. Jadi masih bisa diambil kesempatannya. Untuk kalian yang user baru juga bisa. Kalian bisa daftar Flipster dengan Flipwire di deskripsi ya, kalau misalnya kalian memang mau daftar. Tapi di sini saya akan kasih beberapa hal ya di campaign ini. Yang pertama, ini free 10 USDT untuk kalian semua yang new user. Kalian nanti tinggal buka aja missionnya, kalian login dan lain-lain. Jangan lupa pastinya pakai kode Flipwire. Terus kalian complete quiznya. Dengan kalian completing quiz ini, kalian bisa dapetin sampai dengan 10 USDT. Jadi menarik sekali. Tapi ini hanya untuk 15.000 orang pertama. Ya, masih ada slot. Tapi ya kalian harus cepet gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang the main highlightnya sebenarnya. Yaitu adalah kita di dalam bear market ini, saya tahu mungkin beberapa kalian seperti saya juga lagi hold banyak USDT atau stablecoin gitu ya. Nah, di sini kalian bisa dapetin 29%. Ya, annual percentage return. Jadi ya menarik sekali kalau menurut saya. Gimana caranya? Ini beberapa detailnya lah. Kalau misalnya kalian user baru, ya kalau kalian new user dan kalian deposit $10.000, itu kalian overall bisa dapetin total sampai 29%. Ini ada extra APR. Ya, karena Flipster itu memberikan return sekitar 22% untuk hampir semua usernya gitu. Nah, tapi kalau kalian yang udah punya Flipster, jangan takut juga. Kalian masih bisa mendapatkan ekstra 3%, jadi total APR itu sampai 25%. Kalau kalian memang deposit $10.000. Ya, $1.000 sebenarnya juga masih lumayan, sampai 28%. Jadi, kalian bisa pilih aja gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya banyak cash, nggak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang definitely menarik sekali gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalian harus deposit via Ton Network ya. Menggunakan Ton Network. Hampir semua exchange sudah ada Ton Network. Jadi saya mau highlight di sini, kalau di dalam Ton Network itu pada saat kalian deposit, kalian harus memberikan memo. Ya, jadi jangan lupa taruh memonya. Ya, mungkin kalau kalian mau lebih aman pada saat deposit itu mungkin kasih yang pertama untuk trial dulu, coba dulu apakah dananya masuk atau enggak, baru coba lagi gitu ya, baru dengan dana yang lebih besar ya, biar untuk memastikan aja ya, karena kalian harus insert alamatnya, addressnya, dan juga memonya, dan pastinya transfernya USDT bukan USDC ya, ataupun yang lain gitu. Jadi overall ini campaignnya yang menurut saya jangan dilewatkan sama sekali karena 29% gitu.
Ini ada terms and conditionnya kalau kalian mau lihat lebih dalam lagi. Jadi ini saya cuma untuk remind teman-teman semua. Nah, sekarang kita coba lihat mengenai Bitcoin. Ya, kita coba lihat mengenai teknikalnya juga, ya teman-teman. Coba kita untuk Bitcoin dulu deh. Bitcoin overall ini saya coba lihat di sini. Ini grafik yang ini. Nah, overall ini masih sesuai dengan analisa kita gitu ya, dimana Bitcoin kemarin sempat turun gitu ya, tapi ada rebound. Saya sebenarnya waktu itu expect bisa bounce sampai 85.000. Namun saya akan share juga teman-teman bahwa 85.000 ini akan cukup menarik dan belum tentu kita hit 85.000 gitu. Karena saat ini Bitcoin masih konsolidasi dan technically kita belum membentuk higher high. Kemarin kita sempat naik tinggi sampai 83.500 ya pada saat Trump delay tarifnya gitu ya. Namun di sini kelihatan bahwa kita ini belum berhasil break. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada saat market US nanti buka. Kalau misalnya beritanya positif mungkin masih bisa naik ke atas dan possible ke 85.000. Tapi kalau ternyata beritanya cukup negatif, nah itu harus sedikit was-was. Nah, yang saya mau share ke teman-teman bukan secara short term price action-nya, namun kalau kita lihat di time frame daily. Nah, ini yang menarik nih di time frame daily. Sebenarnya di sini kita lihat kita sedikit tertahan teman-teman. Ya, kalau kalian lihat dari sini, Bitcoin technically saat ini masih downtrend. Ya, masih dalam downtrend, bahkan kita lagi testing gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba long ya lebih baik ya pada saat breakout aja gitu ya. Kalau enggak ya sebenarnya tunggu aja. Ada possibility juga ya untuk dia istilahnya ke bawah dulu gitu. Kenapa? Karena di sini lagi di posisi di trend line gitu. Kita kan mau lihat dia breakout atau enggak. Kalau dia nggak breakout ya mungkin akan koreksi. Kecuali dia breakout di sini lalu mungkin retest baru mulai mengalami kenaikan. Nah, ini baru possible. Gitu. Tapi overall kalau misalnya kalian yang udah beli di bawah juga kemarin, ya lebih baik tunggu aja. Gitu. Bahkan saya masih melihat masih ada harapan lah. Misalnya kalau misalnya kita turun bahkan bisa sampai ke 73.000 atau 72.000 ya. Tapi kalau misalnya udah di area itu pun yaitu area yang akan cukup menarik untuk kita trigger istilahnya untuk beli, untuk dollar cost averaging, lebih ke arah untuk invest karena kita melihat potensi Bitcoin masih testing all time high lagi di tahun ini. Ya overall seperti itu ya, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena video ini bersifatnya edukasi purpose ya. Nah, sekarang kita bahas TON. Kalau untuk TON hampir sama seperti beberapa altcoins lainnya, saya udah sempat share bahwa TON ini saat ini sebenarnya secara fundamental menarik gitu ya teman-teman. Namun ya belum ada konfirmasi untuk istilah kita reversal ya. Jadi masih cenderung kita juga masih downtrend kalau kita lihat dari TON sendiri ya. Tapi kalau misalnya dia testing lagi let's say di area kisaran 2,5 dolaran, itu mungkin kalian bisa perhatikan gitu. Kenapa? Karena ini sepertinya long term support dan TON itu sempat outperforming the market di awal tahun 2024 ya, bahkan bisa sampai 8 dolar. Jadi ini mengalami kenaikan 200%. Jadi cukup signifikan walaupun di akhir tahunnya tahun lalu gitu ya nggak terlalu naik. Tapi dengan fundamental yang ada ya sebenarnya TON masih ada potensi gitu ya kalau memang market bisa rebound lagi dan Bitcoinnya bisa menunjukkan penguatan ya. Jadi mungkin kira-kira ini overview dari market saat ini, apa yang akan terjadi juga. Kita masih lihat ada tensi dari makroekonomi juga teman-teman, tapi kalian bisa capitalize lah dengan cara ya mengikuti campaign-campaign yang ada. Salah satunya dari Flipster sendiri. Ya nanti saya akan taruh linknya aja semua di bawah kalau misalnya kalian tertarik untuk staking istilah ini, karena kalian staking USDT untuk dapetin earn. Jadi itu aja teman-teman. Thank you all for watching dan see you in the next video. Bye bye.